Oke, Bapak Ibu kita masuk ke dalam acara inti Health Talk dari Dr. Primadina dengan tema penyakit dan penyebab diabetes sakit lambung di usia emas. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu semuanya yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat berpengalaman sekali di bidangnya, yaitu Dr. Primadina Bonasita, spesialis penyakit dalam. Kepada Dr. Primadina Bonasita, spesialis penyakit dalam, disilakan untuk menyampaikan materinya. Tepuk tangan Bapak Ibu sekali lagi untuk Dr. Primadina. Terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian semua. Saya jadi semangat di sini melihat Bapak Ibu semuanya semangat. Semoga Bapak Ibu juga sehat selalu. Saya melihat dari pancaran ketiga, tahu wajahnya semua segar ceria. Amin, amin. Pada kesempatan kali ini kita sharing aja ya. Nah, dengan saya berbagi pengalaman, saya Bapak Ibu berbagi pengalaman Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini kita sering dalam apa sih itu diabetes? Jadi diabetes adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme yang terjadi ketika kadar gulanya tinggi dalam tubuh tapi tidak bisa dimanfaatkan optimal oleh tubuh kita sendiri. Nah, kenapa tubuh itu gagal membakar gula? Jadi gulanya ada, tapi tidak bisa dipakai. Gitu. Kenapa itu terjadi? Karena ada masalah di insulinnya. Kenapa bisa insulinnya bermasalah? Itu karena ada kurangnya aktivitas fisik atau males gerak. Biasa dari sekarang atau terganggu responnya tubuh terhadap insulin. Jadi akhirnya tadi responnya terganggu, insulin jadinya kadang-kadang mogok juga. Atau asupan gulanya terlalu tinggi, asupan kalorinya terlalu tinggi daripada yang kita butuhkan. Akhirnya tadi kadar gula dalam darahnya berlebih. Atau bisa yang lain adalah berkurangnya produksi insulin oleh pankreas. Jadi insulin itu adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas untuk membantu penyerapan gula ke dalam tubuh sehingga dapat menjadi sumber energi kita. Jadi kalau misalnya kita kurang aktivitas fisik, ya kita harus aktivitas. Kita jangan malas gerak. Gerak sesuai dengan kemampuan tubuh Bapak Ibu masing-masing. Yang penting jangan malas bergerak. Terus habis itu next. Nah, orang itu bisa kita bilang sakit diabetes kapan sih? Jadi pertama gini, dilihat dari ada tidaknya gejala klasik. Gejala klasik itu apa? Adanya 3P ditambah turun berat badan. 3P itu apa? Yang pertama, poliuri, pipis terus. Jadi minumnya biasa, tapi jumlah pipisnya lebih banyak daripada biasanya. Atau rasanya haus terus. Karena dalam tubuh kita itu darahnya banyak gulanya, akhirnya jadi kita rasanya haus terus. Makanya orang yang kadar gula dalam darahnya berlebih rasanya haus terus. Jadinya tadi polidipsi. Atau yang kedua apa? Polifagi. Rasanya lapar terus. Orang diabetes rasanya pengennya makan terus. Karena ya tadi otaknya, jadi kan gini, di otaknya itu adalah kita kekurangan gula. Karena gulanya ada, tapi tidak bisa optimal. Akhirnya jadi tubuh kita kayak terkibulin, jadi rasanya gula itu masih kurang. Rasanya jadinya si punya badan makan terus karena kurang energinya itu. Jadi yang tadi kan kita udah tahu poliuri, pipis terus, polifagi, lapar terus, polidipsi, haus terus. Mestinya kalau logikanya orang makan terus, mestinya berat badannya naik apa turun? Naik. Nah, kalau orang diabetes, berat badannya malah turun. Makanya kenapa kalau misalnya orang makan terus, tapi kok berat badannya turun, ceklah gulanya. Gitu. Jadi kalau ada gejala 3P itu plus turun berat badan,
ada itu satu aja, maksudnya ada gejala klasiknya itu kita cek gula sekali sudah tidak normal, udah kita bilang wah ini diabetes nih. Tapi kalau tidak ada gejala 3P, tidak ada penurunan berat badan, Bapak Ibu sekalian ngecek gula, hasilnya tidak normal, ya harus cek gula lagi di hari yang lain. Jadi kalau cuma satu kali pengecekan tanpa gejala, belum tentu diabetes. Bisa aja pada saat dicek itu gulanya lagi ada masalah, badan ibu lagi, bapak ibu lagi bermasalah, misalnya lagi ada infeksi. Orang dalam kondisi infeksi gulanya naik, gitu. Nanti begitu infeksinya membaik, gulanya turun. Makanya kalau tidak ada gejala klasik, gulanya kok tinggi, cek lagi di hari lain. Nah, kapan kita bilang orang itu normal kadar gulanya? Kalau kita temukan gula darah puasanya itu 70 sampai 99, atau gula darah 2 jam setelah makan, atau gula darah sewaktu itu 70 sampai 139, atau HbA1c-nya di bawah 5,7. Kita bilang orang itu diabetes kalau HbA1c-nya di atas 6,5, gula darah puasanya di atas 126, gula darah 2 jam setelah makan atau gula darah sewaktu di atas 200. Gitu. HbA1c itu akan untuk melihat rata-rata gula darah selama 3 bulan terakhir. Jadi kalau misalnya gula darah puasa, kadang kalau pasien itu suka ada yang sudah pinter, daripada besok saya diomelin dokternya, karena besok mau cek gula nih. Kalau gula darah puasaku tinggi, nanti wah dapat siraman rohani nanti. Gitu. Jadi akhirnya gula darah puasanya rada diakalin. Ya kalinya puasanya panjang. Jadi mestinya puasa mulainya jam 10, puasanya dari jam 8 atau jam 7. Gitu, udah gitu makan malamnya sengaja sedikit, gitu. Jadi akhirnya gula darah puasanya pasti cakep karena puasanya lebih panjang dari waktu yang disarankan dan tadi malam makannya sedikit, gitu. Atau yang tadi 2 jam setelah makan bisa diakalin. Ya tadi kalau pasien takut diomelin, gitu, takut daripada nanti kena siraman rohani. Itu 2 jam gimana ya tadi, mestinya kan kita mau mengevaluasi 2 jam setelah makan orang itu setelah makan gulanya gimana. Jadi alhasil mestinya makan tapi tidak makan atau cuma makannya sedikit. Biasanya porsinya adalah nasinya misalnya biasanya 10 sendok, ini gara-gara mau dicek gula sengaja cuma 2 suap. Habis itu cuma isinya biasanya makannya pakai ayam goreng ini sengaja cuma ibaratnya nasi doang, misalnya ekstrim nih, terus dicek lah 2 jam setelah makan yang pasti kan rendah karena kalorinya yang sedikit. Jadi kalau untuk gula darah puasa 2 jam setelah makan masih bisa dikibulin, tapi HbA1c tidak bisa dikibulin karena menggambarkan rata-rata gula darah selama 3 bulan terakhir. Makanya kadang sering ketemu ya tadi HbA1c-nya tinggi di atas 6,5, atau pernah sering dapat yang HbA1c-nya udah 10 tapi gula darah puasanya 80. Berarti saya aman dong dok. Ya aman hari ini, tapi 3 bulan terakhir ini gulanya tidak bagus, gitu. Jadi ini parameter-parameter yang bisa dicek untuk kita mengevaluasi gulanya. Jadi kalau Bapak Ibu ada HbA1c-nya di atas 6,5, berarti Bapak Ibu adalah diabetes. Kalau gula darah puasanya di atas 126, kecurigaan diabetes juga. Saya tadi 2 jam setelah makan. Kalau di antaranya itu adalah prediabetes. Jadi belum dibilang diabetes, tapi juga tidak normal. Sudah mulai ada gangguan di insulinnya. Kalau untuk prediabetes masih ada 2 paham dalam praktek sehari-hari. Ada yang bilang harus diterapi, ada yang bilang juga boleh tidak diterapi, yang penting sudah mulai warning nih, harus lampu kuning, jadi harus lebih observasi lagi biar dari prediabetes tidak jadi
diabetes. Next. Nah ini, kalau seseorang itu sudah kita bilang diabetes, ini sasaran pengendaliannya. Jadi kalau bisa ya tadi indeks massa tubuhnya ideal. Indeks massa tubuh itu apa? Berat badannya ideal, minta tolong ya. Jadi berat badan jangan berlebih. Tuh, jadi harus 18,5 sampai 22,9. Tekanan darahnya juga terkontrol. Ya tadi, jangan tekanan darah sistoliknya jangan lebih dari 140, diastoliknya jangan lebih dari 90. HbA1c-nya targetnya kalau bisa di bawah 7. Semakin cepat target HbA1c tercapai, bisa mengurangi terjadinya komplikasi dari diabetes. Karena diabetes adalah dia induknya penyakit, ibunya penyakit, karena dia bikin komplikasi. Dan targetnya adalah gula darah puasa kalau bisa 80 sampai 130. 2 jam setelah makan jangan lebih dari 180. Kolesterol untuk pasien diabetes di bawah 100. Normalnya kan parameternya 130, tapi khusus pasien diabetes LDL-nya kalau bisa di bawah 100. Biar tadi mengurangi resiko terjadinya penyakit di kardiovaskuler dan komplikasi yang lain. Trigliserid di bawah 150, HDL-nya kalau laki-laki di atas 40, kalau perempuan di atas 50. Jadi sasarannya pengendali diabetes ya tadi, tensinya terkendali, gula darah terkendali, berat badan terkendali, kolesterol terkendali. Bisa nggak itu? Bisa. Tinggal tergantung pasiennya. Sulit kan? Iya tadi. Mau apa tidak? Next. Nah, kenapa sih kita harus care sama diabetes? Karena pengendalian diabetes di Indonesia itu masih belum optimal. Karena ya tadi menurut penelitiannya Sutejo itu ya pada tahun 2018 hanya 28,2% yang bisa kadar gula darah HbA1c-nya terkendali. Masih banyak yang tidak terkendali, bahkan lebih dari 28 itu yang di atas 10 HbA1c-nya. Sedangkan dia tadi kalau HbA1c tidak terkontrol, resiko untuk terjadinya komplikasi itu akan semakin cepat. Next. Nah ini, komplikasi diabetes. Ada komplikasinya tuh ada 2. Ada yang mikrovaskuler, ada yang makrovaskuler. Mikrovaskuler itu berarti menyerang pembuluh darah yang kecil. Contohnya apa? Mata, ginjal, saraf. Kadang saya sering dapetnya pasien rujukan dari dokter mata. Gitu. Jadi matanya kok buram, pandangannya kabur. Begitu dicek sama dokter mata, disuruh ke penyakit dalam. Begitu dicek gulanya tinggi. Jadi kan sebenarnya kalau ketemu kayak gitu, ya saya sih jujur sedih. Berarti kita ketemu diabetesnya sudah terjadi komplikasi. Kan yang diharapkan kita kalau bisa kita ketemu dalam kondisi belum terjadi komplikasi. Nah, ginjal. Kadang stigmanya di masyarakat adalah begitu tahu dia hipertensi atau diabetes, nggak mau minum obat. Kenapa? Karena nanti kebanyakan minum obat ginjal saya rusak, dok. Sebenarnya itu yang salah. Jadi yang menyebabkan ginjalnya rusak itu adalah kadar gula darah yang tidak terkontrol ya tadi, HbA1c yang tidak terkontrol bikin ginjal rusak. Tensi tidak terkontrol bikin ginjal rusak. Jadi bukan obatnya yang bikin ginjal rusak, tapi komplikasinya yang Obat itu kan nggak satu macam. ya tadi. Ya kalau sama satu macam nggak apa. Tapi kalau satu macam kita cari kan ya jangan rusak ginjal. Tinggal tergantung kebutuhan tiap pasien gitu. Kalau misalnya tadi misalnya kayak obat diabetes, tinggal tergantung kebutuhan pasiennya. Misalnya pas ketemu HbA1c-nya 14 gitu. Sambil berjalan ngerubah gaya hidup, ya memang ngerubah gaya hidup bisa dibilang tidak mudah, tapi bisa. Tergantung pasiennya. Yang tadinya pas ketemu oke, obat gulanya misalnya 2 macam atau 3 macam. Begitu dia makin gaya hidupnya makin bagus, metabolismenya membaik,
Bisa aja dalam 3 bulan obat diabetesnya jadi 2 macam gitu. Bisa juga saya punya pasien. diabetes, Mm-mm. kolesterol, asam berat kan ada itu. Iya, Kalau saya itu berarti kan banyak. tinggal tergantung kondisi per pasiennya. Itu soalnya kalau misalnya tadi udah ada hipertensi, ada diabetes, kalau ini tidak dikendalikan, dia nanti bisa bikin komplikasi ke jantung atau ke stroke. Akhirnya tadi obatnya akan jadi makin banyak. Karena kan terjadi komplikasi di stroke, di jantungnya. Makanya sebelum ada komplikasinya, kita lebih hipertensinya di diabetesnya. Gitu. Boleh saya lanjutkan dulu? Ya. Nah ini kalau makrovaskuler ya tadi otak itu contohnya stroke. Ini komplikasi di pembuluh darah yang besar. Jantung bisa jadi jantung yang bengkak atau ada serangan jantung. Jadi saya punya pasien itu ibu-ibu usia 45 tahun. Datang ketemu di poli, dokter perut saya ini sakit, perut saya bukan di lambung saya kuat nih. Bu, ini bukan lambungnya ibu yang bermasalah, tapi perutnya ibu ada airnya gitu. Terus begitu di USG benar ada airnya, dicek gulanya tinggi, HbA1c-nya 9, jantungnya bengkak. Jadi ternyata kalau dirunut rangkaian cerita ibu ini adalah gulanya tidak terkontrol dengan baik, akhirnya bikin fungsi jantungnya bermasalah, bikinlah ada overload cairan atau kelebihan cairan yang kebetulan pada ibu ini adalah cairannya numpuk di perut kayak orang hamil, dan juga kakinya bengkak. Begitu dikasih obat, ya keluar cairannya, tensinya baik, gulanya baik gitu. Jadi kan obatnya obat diabetes, obat jantung semuanya tergantung metabolismenya. Kalau dia semakin bagus bisa aja obatnya makin lama makin sedikit. Tapi balik lagi tinggal tergantung pasiennya. Obat yang sekarang, obat 3 bulan, 4 tahun depan bisa berubah, bisa makin banyak, bisa makin sedikit. Tinggal tergantung kondisi per pasiennya. Dan juga yang komplikasi dari makrovaskular, contohnya di ekstremitas bisa aja pembuluh darah kakinya tersumbat. Ya tadi gara-gara komplikasi dari diabetes. Nah, ini ada komplikasi yang jarang diketahui, itu adalah komplikasi di lambung. Contohnya istilahnya adalah gastroparesis. Itu merupakan komplikasi dari diabetes karena ada gangguan di sistem sarafnya. Next. Nah, prevalensinya gastroparesis DM di dunia itu 9,3%, kalau di Asia itu 12,6%, dan di Eropa itu 16,5, Amerika Selatan 16,4. Kalau di Indonesia belum ada penelitiannya yang bisa menyebutkan berapa persennya. Nah, kenapa bisa terjadi gastroparesis? Jadi contohnya yang sebelah sana itu adalah lambung yang masih normal. Jadi kalau misalnya ada lambung yang masih normal, jadi ada gerakan dari peristatik di lambungnya, dan juga ada katup sphincter pylori yang dia lebih bagus untuk mengkontraksi. Jadi saat ada makanan dia bisa langsung turun ke bawah. Nah, kalau misalnya pada orang yang diabetes karena ada gangguan dari komplikasi di sarafnya, jadi ada gangguan di saraf, terus juga adanya kalau misalnya gulanya sering tidak terkontrol dengan baik, itu bisa mengganggu ke sekresi inkretin yang menurunkan peristatik dari lambung. Jadi begitu ada makanan di sini, mestinya kan dia bisa keluar ke sini. Nah ini tuh ininya tidak berjalan dengan baik, akhirnya dia naik ke atas. Jadi akhirnya perutnya tuh rasanya penuh terus gitu. Jadi rasanya penuh, kembung, begah. Ya ini tadi gara-gara tidak koordinasi dengan baik antara gerakan peristatiknya sama katur sphincternya. Nah ini contohnya gejalanya apa? Adanya mual, perutnya rasa begah. Karena begah, akhirnya jadi penurunan nafsu makan, kembung, dadanya rasa panas, jadi kayak curiganya ke arah GERD, ada mual, terus habis itu gulanya tinggi, dan juga ada berat badannya yang turun. Nah, penata laksanaannya untuk gastroparesis, ya tadi,
kita paling nggak tahu itu ada terjadi gastroparesis diabetes apa tidak. Kalau sudah tahu nanti kita berubah gaya hidup, atur pola makan, obatnya sama tindakan medis bila perlu. Nah, penegakan diagnosisnya gimana? Jadi kalau pas ketemu dokter, nanti dokter akan menganalisis. Jadi ceritakan apa keluhannya. Terkadang tuh juga kalau misalnya pasien yang tidak banyak bercerita, kita juga tidak bisa menangkap gambaran pasien ini seperti apa. Jadi nggak ada salahnya kalau pas Bapak Ibu berkunjung ke dokter ya ceritakan apa yang dirasakan. Jadi kita bisa tahu kira-kira membayangkan Bapak Ibu tuh gimana kondisinya. Habis itu nanti kan setelah bercerita pasti dokter akan diperiksa perutnya gimana sih, isi khususnya gimana. Habis itu juga kalau saya itu bisa pemeriksaan penunjang. Paling nggak dilakukan apa? Bisa dilakukan USG. Jadi kalau dari USG dilihat ada masalah apa sih di organ di perutnya. Apakah yang terasa mual pegangnya itu dari lambung atau siapa tahu ada batu empedu nggak ketahuan, ada fatty liver nggak ketahuan, atau bisa jadi ada batu ginjal. Jadi kan USG itu bukan mastiin lambungnya gimana, tapi menyingkirkan kemungkinan dari penyebab yang lain yang bikin perut tidak enak. Gitu. Terus kalau misalnya kita buat mastiin lambung gimana, jawabannya adalah endoskopi. Dan kalau misalnya ditanya pemeriksaan apa yang paling bisa melihat gastroparesis adalah gastric emptying scintigraphy. Tapi itu pemeriksaannya dengan radionuklir. Next. Nah, pertama ya tadi merubah gaya hidup. Jadi merubah gaya hidup menjadi lebih sehat, menghindari stres. Nah, sama latihan relaksasi dan olahraga secara teratur. Next. Ngatur pola makan, makan dalam porsi lebih kecil. Kalau misalnya porsi besar kan lambung kita kan ibaratnya kayak balon ya. Kalau misalnya kita balon diisinya tidak banyak, ya dia tidak akan mengembang secara ya udah gitu. Tapi kalau misalnya kita isinya banyak, ya dia langsung akhirnya jadi kayak begah. Terus habis itu juga tidak makan makanan yang berlemak dan sulit dicerna, punya makanan dengan baik. Ya memang kan secara teorinya mengunyah makanan itu sebanyak 32 kali. Jadi biar ya teorinya, teorinya begitu. Semakin banyak dikunyah, akhirnya potongan makanan itu akan akhirnya jadi lembut, jadi gampang untuk ditelan. Jadi mengurangi resiko tersedak. Apalagi semakin lanjut usia, kandungan air dalam tubuh kita itu berkurang. Jadi mukosa daerah pencernaan itu juga akan lebih kering. Akhirnya biasanya ya tadi bisa gampang resiko tersedak. Jadi ya tadi maksudnya punya makanan dengan baik dan makan dengan perlahan. Jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru ya tadi pasti gampang tersedak. Sama menghindari makanan minuman yang bisa menimbulkan rangsangan untuk asam lambung. Contohnya ya kopi, alkohol, makanan pedas atau yang asin. Nah ini makanan yang dianjurkan untuk yang pasien dengan diabetes gastropatis. Ya tadi makanan yang kadar lemak dalam makanannya itu rendah. Contohnya dairy produk, terus habis itu bisa nasi, terus juga ada gandum, sereal, ikan, ayam, terus buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga yang seratnya tidak low fiber, rendah serat. Bisa jadi dari tadi roti, nasi, susu, ikan, telur, ayam. Jadi kalau tadi daging boleh makan daging merah tapi yang lemaknya tidak banyak atau yang tidak jeroan. Itu karena akan sulit untuk dicerna. Nah, kalau misalnya orang itu ada gastroparesis diabetes, bisa dikasih obat ya tadi. Obat-obatan yang golongan prokinetik akan memacu untuk gerakan otot lambung sehingga bisa cepat turun. Dan yang terpenting adalah obat pengendali kadar gula darahnya. Next.
Nah, ini kalau misalnya dirasa perlu, bisa aja pemberian nutrisi tambahan, vitamin D, B12, kalsium, dan yang tadi diabetes harus pasti kadar gula darahnya kontrol dengan baik. Dan kalau misalnya gastroparesisnya berat, terkadang kita juga bisa memasang selang NGT atau selang nasogastrial. Jadi selang makan sonde yang istilahnya. Jadi buat memastikan makanan itu bisa masuk. Next. Nah, ini prinsip dasar terapi diabetes. Yang pertama edukasi. Jadi diharapkan pasien diabetes tuh bisa tahu cara ngatur pola hidupnya gimana, cara ngatur makannya gimana. Karena memang rada PR mengendalikan kadar gula darah. Kalau misalnya saya ketemu pasien TBC, begitu Bapak Ibu nih TBC-nya positif nih, bisa sembuh. Yang penting minum obatnya rutin 6 bulan, bisa sampai 9 bulan, insya Allah TBC-nya sembuh. Yang penting minum obatnya rutin. Tapi kalau diabetes, ikhtiarnya nggak cuma minum obat aja, harus kendaliin makannya, harus istirahatnya cukup. Karena orang kalau kurang tidur gulanya tinggi, males gerak gulanya tinggi, stres gulanya tinggi. Jadi ya tadi semakin diharapkan pasien semakin paham kondisi badannya, akhirnya jadi bisa lebih mengerti ya tadi bisa menjaga pola hidup sehat, akhirnya jadi gulanya bisa terkendali dengan baik. Sampai juga bisa. Sampai. Nah, juga ya tadi aktivitas fisik. Jadi karena yang kalau mau mengendalikan kadar gula kan keseimbangan kalori. Kalori masuk, kalori keluar. Kalori keluar ya dilakukan dengan olahraga, bergerak. Dan trennya sekarang adalah bukan cuman kita nabung uang, kita nabung bekal untuk di akhirat, tapi juga kita adalah nabung otot. Iya, kalau soalnya secara alamiahnya otot kita itu akan mengecil seiring usia. Tapi kalau kita sering bergerak, jadi otot kita nggak kecil. Bapak Ibu pernah lihat orang stroke, itu kan sebelumnya gendut. Terus begitu dia kena stroke, lemes, nggak bisa ini, tempat tidur makin lama makin kecil. Karena ototnya tidak dipakai. Makanya salah satu caranya kita penabung otot kita bergerak sesuai kemampuannya Bapak Ibu sekalian, tergantung kondisi tubuh masing-masing. Kalau misalnya tidak biasa bergerak, ya paling nggak jalan kaki dulu deh. Misalnya 15 menit, ya 15 menit dulu. 15 menit seminggu 3 sampai 5 kali. Kalau badannya masih enak, dari 15 menit naik jadi 20 menit. Badannya masih enak, minggu depannya lagi naik 25 menit. Jadi bertahap naiknya. Atau bisa juga kecepatannya ditingkatkan. Yang tadinya jalan kayak di Solo, lama-lama jalannya makin cepat. Gitu. Jadi dia tubuhnya juga adaptasi. Jangan kalau misalnya, kemarin saya habis dapat ikut penyuluhan, terus disuruh aktivitas, saya habis lari 10 kilo, dia langsung megap-megap, badannya sakit semua, pegel semua, kapok. Jadi yang pelan-pelan, paling pertama tadi jalan kaki, jalan cepat. Habis itu kalau misalnya sudah makin terlatih, mau lari, ya monggo. Kalau Bapak Ibu bisa. Jadi yang tinggal tergantung kemampuan masing-masing. Nah, terus juga pengaturan makan ya tadi, makannya memang harus diatur. Jadi tahu makan apa yang kalorinya besar itu dihindari. Jadi lebih bagus makan yang mengenyangkan tapi kalorinya kecil. Contohnya apa yang kalorinya besar? Hindari segala sesuatu yang digoreng, karena segala sesuatu yang digoreng kalorinya nambah. Ayam satu potong 70 kalori, begitu dia digoreng jadi 140 kalori. Jadi harus berhati-hati sama yang digoreng. Kerupuk kritik, kacang bawang, itu juga bahaya. Karena dia
Dia nggak menyangin, cuma ibaratnya ngotorin gigi. Kalorinya besar, tapi yang tadi menyangin enggak. Tiba-tiba berat badannya nggak turun-turun, gulanya juga nggak turun-turun. Sering dapetnya seperti itu, soalnya saya laporan ke poli, "Dok, saya udah nggak makan nih." Nggak makan, Bu. Kalau nggak makan itu bisa makin kurus dong. Kalau ibu nggak makan, ibu makin gemuk gulanya tuh. Ya, ibu tadi pagi makan apa? Pisau, Dok. Pisaunya berapa? 3. Makan pisau 3, laporannya nggak makan. Jadi kan dia tadi karena konsep. Iya, konsep orang Indonesia kalau tidak makan nasi nggak makan. Jadi konsep makannya harus diperbaiki. Jadi biar lebih paham konsep makan yang baik, akhirnya jadi semakin lebih paham ngatur gulanya. Gitu. Terus obat ya tadi sesuai kebutuhan pasiennya. Bisa ada obat minum, bisa juga suntik, insulin. Ya tuh kalau untuk penggunaan insulin terjadi perubahan konsep. Kalau dulu pas awal ditemukannya insulin, insulin baru dipakai kalau orang yang tadi udah parah, sudah minum obat diabetes 3 macam, habis itu gulanya belum dikontrol, pakai insulin. Kalau sekarang HbA1c baru ketemu pun, kalau HbA1c sudah di atas 9, pasien yang mau pakai insulin, pakai insulin. Gitu. Dan terkadang balik lagi, apakah setelah HbA1c-nya sudah bagus, apakah orang itu akan lepas insulin? Tergantung pasiennya. Jadi saya punya pasien ya sebelumnya udah DM udah hampir 3 tahunan lebih. Terus habis itu ketemu saya HbA1c-nya 11, udah pakai insulin, udah pakai obat. Habis itu tadi berubah pola makan, akhirnya sampai HbA1c-nya udah 6,9 dalam waktu 6 bulan. Habis itu saya tanyain, "Pak, ini udah 6,9, udah cakep nih gulanya. Obat terakhir itu cuma pakai insulin sama obat minum 1." Saya tanya, "Bapak mau ganti obat minum semuanya? Atau Bapak mau tetap pakai insulin? Terserah Bapak, Bapak nyamannya gimana?" Saya udah nyaman pakai insulin, Dok. Kami sudah tahu pola insulin di badannya dia. Dia tuh, saya bilang, Bapak itu emang hebat sih. Karena dia sampai iseng. Laporan ke saya, "Dok, saya tadi kemarin saya makan rambutan. Sebelum makan rambutan, 2 jam setelah makan rambutan, saya cek gulanya. Habis itu dia makan buah, apalagi dia, jadi dia sampai mempelajari badannya sendiri, jadi tahu makan apa yang bisa bikin gulanya dia naik secara cepat. Jadi dia bisa mempelajari badannya. Jadi kan sebenarnya yang kita amati cuma kasarannya untuk menurunkan kalori makanan itu, Bapak Ibu tuh butuh obatnya apa. Gitu. Dan akhirnya pasien itu ya tadi karena udah 6,9 udah bisa ngendaliin makannya, saya pakai insulin aja dong karena saya udah nyaman dengan polanya seperti ini. Ya silakan, yang penting kan pasiennya nyamannya gimana. Kayak juga yang saya udah bosan dong pakai insulin, saya mau pakai obat minum. Ya silakan, ya tinggal kita lihat begitu obat berganti bisa aja gulanya akan mengalami perubahan. Ya tinggal lihat polanya gimana, karena kan semuanya itu kita kembalikan ke pasien. Yang kita bisa sarankan kan nih loh, plus minusnya tiap obat itu gimana, Bapak Ibu nyamannya gimana, karena kan yang ngejalanin tiap harinya adalah Bapak Ibunya sendiri itu. Dan akhirnya tadi kenali badannya, jadi semakin Bapak Ibu mengenali badan masing-masing jadi tahu. Jadi saya cuma sering dapat laporan, "Dok, kemarin gula saya kayaknya naik gitu. Kenapa? Saya kebangun-bangun kalau malam begitu, atau kesemutan saya jadi muncul lagi, Bang, gulanya tinggi." Iya, saya cek gulanya 300. Makanya ya jangan kayak gitu lah, kan harus konsisten gitu ya. Tambah yang tadi yang kelima adalah cek gula berkala. Jadi tahu lagi ada kondisi. Jadi cek gula berkala itu bisa kita gunakan untuk mengamati tadi pola makannya gimana. Apakah ada gangguan makannya itu apakah pasien itu ada gangguan gula darah puasa atau 2 jam setelah makan, ataukah pola makannya dari pagi, siang, sore itu adalah makan yang konsisten jumlahnya,
atau berbeda. Jadi kalau misalnya makannya berbeda, aktivitasnya berbeda, pola obatnya juga bisa berbeda. Makanya itu bisa dilihat dari SMBG atau self monitoring blood glucose. Next. Nah ini pencegahan osteoporosis, minum 6 sampai 10 gelas air putih setiap hari, jangan kurang minum. Tapi ini yang kalau orang itu tidak ada restriksi cairannya, karena kebutuhan ini kebutuhan cairan orang yang masih dianggap normal jantung dan ginjalnya. Karena kalau misalnya orang itu ada jantungnya bermasalah, ginjalnya bermasalah, kebutuhan cairan akan diturunkan sesuai kebutuhan masing-masing. Menjaga kadar gula dalam batas aman, tidak merokok, tidak minum alkohol, olahraga, tidak makan dalam jumlah berlebih, sama membatasi makanan yang sulit diterima, sama jangan langsung tidur setelah makan. Idealnya adalah paling nggak 2 jam sebelum tidur kita sudah berhenti makan. Jadi biar kan kita makan, habis itu perutnya kan diisi makanan. Kalau sudah 2 jam makanan itu sudah keluar dari lambung. Jadi pas kita tidur, asam lambungnya nggak naik ke atas. Tapi kalau misalnya kita habis makan langsung tidur, lambung itu masih penuh. Jadi memungkinkan terjadinya asam lambungnya naik ke atas. Next. Nah kita yang terakhir, ini selesai yang terakhir, kita harus cerdik biar kita sehat. Pertama itu apa? Cek kesehatan berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, D. Diet sehat dengan kalori seimbang, I. Istirahat yang cukup, dan K. Olah stres. Nah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Dan jawab dulu yang belakangan. Yang kedua, tadi yang mengatakan bahwa Yang kedua yaitu di situ ada tulis kopi dan pedas, ya kan. Sedangkan kopi itu juga ada manfaat, ada faedah, ya kan. Dan juga kayak macam pedas. Kalau kita makan nggak pedas, kurang enak, ya kan. Itu juga ada manfaatnya karena di cabai itu di campuran cabai tomat itu ada vitamin C. Apakah itu mempengaruhi untuk diabetes? Ya kan? Terus yang ketiga, ya kan, saya sering kayak fry, jadi kayak mabok, nah, dapat tidur, ya kan, kurangnya, kalau kamu capek, apakah itu mempengaruhi juga? Karena kan aja saya nggak ada kontrol makanan karena saya sering apa tuh? makan sehat, ya kan, makan di warteg, padang dengan berapa tuh, ada nggak bisa, masih. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mohon maaf, Bapak ada penyakit komorbid ya? Ya, saya sudah ketahuan sakit apa gitu? Atau Saya di diagnosanya, saya lambungnya dapet satu. Tes yang kedua, saya kena saraf kejepit di ekor sama di leher. Itu penyakit saya. Sekarang masih berobat
di mitra keluarga. Masih Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama, yang tadi kebangun kalau malam karena sering pipis, itu sebenarnya bisa banyak kemungkinan. Gitu. Kalau kemungkinan yang pertama, kalau berpikir tidak ada masalah apa-apa, bisa jadi apakah frekuensi minum sebelum tidurnya banyak. Maksudnya sebelum tidur minumnya 1 botol gede, ya pasti otomatis sukses ya tidur. Karena kebelet tipis, karena kan kita minumnya banyak sebelum tidur. Karena kalau malam hari udara pasti akan lebih dingin, jadi pengeluaran apa namanya keringat kan minimal, akhirnya pasti akan keluarnya lewat pipis. Terus kemungkinan yang lain dipastikan ada diabetesnya apa enggak, dan juga mengingat ya, usia, apakah ada masalah di prostat apa tidak gitu. Jadi kan itu kemungkinannya, dan juga ya tadi maksudnya kan ada baiknya ya ketemu dokter biar dievaluasi kemungkinannya yang mana gitu. Terus kalau misalnya tadi pertanyaan yang kedua, makan pedas dan asam berhubungan sama lambung apa sama diabetes apa tidak. Cuman gini, makan pedas sama kopi, kopi sama pedas berhubungan sama diabetes apa enggak? Kopi sama teh itu tidak berhubungan sama diabetes. Yang berhubungan sama diabetes adalah temennya. Maksudnya teman dalam satu gelas atau teman di sampingnya. Kopinya sama pisang goreng, sama kalau misalnya sama roti, sama brownies, nah itu yang masalahnya di situ. Atau kan di kopinya dicampur susu, nah jadi tinggal ditambahin kalorinya. Kalorinya kopi kan sebenarnya kalorinya kecil, tapi begitu tambah gula, jadi ditambah kalori dari gula. Begitu ditambah susu, tambah kalori susu. Namanya sama pisang goreng, tinggal di total pisang gorengnya berapa banyak, tambahin lagi kalorinya. Jadi ya tadi kopi sama juga salah, yang salah adalah temennya. Dan kalau pedas sebenarnya juga tidak apa, saya belum pernah membaca antara pedas sama diabetes, cuma hati-hati sama pedas kadang-kadang bikin kita nambah makannya, itu yang salah. Kita bisa ngerem makan. Jadi porsinya memang porsi nasi, bukan porsi nasi padang, tapi paling enggak rata-rata 5-9 suap nasi, tetap makan nasi, karena orang diabetes itu sebenarnya pola makannya adalah 5 kali. Makan pagi, makan siang, makan sore, snack pagi, snack sore. Jadi makannya teratur dengan porsi kecil gitu. Jadi kenapa kalau orang terbiasa makan nasi, mending makan nasi. Gak usah diubah-ubah, dok saya mau nurunin diabetesnya, saya mau ganti jadi kentang. Habis itu kagak kenyang. Nanti ada risol lewat, karena tidak kenyang, risol dimakan. Ada ya, pakai mayones tambah lagi kalori mayones. Gitu. Ada, jadi kan kalau misalnya itu jadi enak, mending makan nasi, akhirnya kita kenyang, jadi kita tidak akan ngemil. Biasanya yang sering bermasalah pada diabetes adalah makan besarnya sudah enggak, makan nasi saya cuma makan nasi 1 kali, tapi ngemilnya yang kagak berhenti. Gitu. Ya tadi kan itu tergantung kebutuhan masing-masing Pak. Gitu. Dan kalau misalnya tadi orang diabetes ya tadi harus hati-hati dengan porsi makan. Porsi makannya adalah, jadi kalau misalnya kayak makan, jadi kan kalau misalnya orang itu makan, pasti kalorinya akan naik, gulanya akan naik. Habis gitu nanti kalori akan turun, makan lagi. Jadi tidak disarankan yang makan sekali banyak. Kalau makan sekali banyak, gula langsung spike, langsung tinggi. Gitu itu dia akan puasa turun lagi. Jadi gulanya akan naik turun itu yang sebenarnya tidak bagus untuk kondisi badan.
gitu. Terus kalau misalnya ada gastritis akut, apakah ya tadi boleh makan pedas apa kopi, ya sebenarnya balik lagi tinggal dilihat si lambung masing-masing gimana. Kalau setiap kali makan pedas perutnya sakit, ya obatnya adalah bukan obat lambung, tapi ya berhenti makan pedas. Gitu. Tinggal tergantung lambung masing-masing. Kalau minum kopi misalnya sakit, ya tinggal dilihat apakah setiap kali minum kopi perutnya sakit, atau misalnya kadang-kadang kopi itu ada tricky soalnya. Apakah yang bermasalah kopinya dan kopi jenis-jenis kopi tertentu atau susunya gitu. Jadi tinggal pelajari badan masing-masing. Kopi yang utaknya satu tidak. Kita tenang ya Pak. Iya. Terus kalau gitu, kalau yang ketiga tadi yang kriungan, yang fly itu sebenarnya tadi ada baiknya Bapak konsultasi ke dokter, karena kalau kriungan itu banyak faktornya gitu. Betul. Yang pertama paling gampang ya tadi jangan-jangan belum makan. Orang belum makan kurang tidur, kurang tidur yang adalah cuaca putus. Orang kurang tidur juga bisa kenyang. Itu yang tadi KB-nya kurang juga bisa kenyang. Atau bisa juga ada gangguan irama jantung. Bisa Pampes bisa. pampes. Itu Pak ada yang masih belum jelas? Ini belakang ada beberapa. Terima kasih dokter. Saya mau nanya, apa hubungannya persediaan dengan HbA1c? Soalnya saya pernah sakit bahu, bersama dokter dikasih obat anti nyeri. Tapi saya dari biasanya kemarin makan 7 dari 9. Nah itu atau pengaruh karena itu atau faktor lain? Terima kasih. Jadi kalau obat penghilang nyeri itu yang perlu dievaluasi apakah murni obat penghilang nyeri aja atau ada obat anti radang. Karena yang berhubungan sama diabetes atau kadar gula darah itu adalah obat radang. Jadi harus hati-hati, misalnya kayak Bapak Ibu misalnya ada nyeri atau nyeri sendi deh. Biasa nyeri sendi atau ini yang asam urat saya naik. Jadi kadang-kadang pasien tuh udah langsung ke toko obat, nih racikannya dok, udah dapet 3 macam tablet gitu kan. Kalau misalnya obat penghilang nyerinya cuman obat penghilang nyeri yang kayak nyeri paracetamol, asam efenama gitu, itu kan sebenarnya dia cuma bekerja menghilangkan nyeri. Itu tidak masalah dengan kadar gula darahnya. Tapi yang harus hati-hati dengan adalah obat radang atau golongan steroid. Itu yang memang bisa bikin gula naik. Dan itu tinggal tergantung minumnya berapa lama. Kalau misalnya minum itu, kadang kalau misalnya di rumah sakit kita juga sering pakai, misalnya ada orang dengan infeksi berat, kita kasih itu. Saya dikonsulkan sama dokter paru, dok ini pasiennya ada pneumonia atau infeksi di paru-paru atau serangan asma. Saya pasiennya diabetes, saya kasih kortikosteroid gimana? Ya nggak apa-apa dok, kalau memang dibutuhkan untuk kebaikan pasien. Nanti gulanya naik, ya tinggal kita atasi gulanya yang naik saat ini. Begitu infeksinya membaik, obatnya dilepas, ya nanti gulanya kembali normal. Tapi kalau misalnya obatnya itu akhirnya dipakai terus-terusan, ya bisa bikin gulanya akan naik terus-terusan. Akhirnya bikin gulanya HbA1c-nya kan HbA1c rata-rata 3 bulan. Begitu itu dipakai obat anti radang itu dipakai terus-terusan, ya bikin gulanya naik terus-terusan, bikin HbA1c-nya naik gitu. Jadi saya pernah dapat ya pasien itu ceritanya dia alergi karena sering mengobati alerginya berobat sendiri, lalu minum obat ya beli sendiri langsung ke apotek. Jadi dia minum obat anti alergis itu
plus obat anti radang itu. Kalau misalnya ada alergi, minum obat anti alergi, nggak apa-apa. Tapi jangan hati-hati sama obat anti radang. Tuh, dan orang itu udah bertahun-tahun dia minum obat anti alergi plus anti radang, akhirnya bikin matanya bermasalah. Begitu matanya bermasalah, ketemu saya lagi, Bu, ini ibu kena diabetes. Saya nggak ada turunan, tapi ibu ada riwayat pemakaian obat anti radang bertahun-tahun. Jadi itu bikin diabetesnya. Jadi harus hati-hati sama obat anti radang itu. Jadi dia boleh diberikan, tapi dalam jumlah, maksudnya ya tadi dalam waktu terbatas dan diobservasi dengan dokter. Gitu. Ya memang kalau misalnya itu ya pasti dikenalnya kayak obat dewa, obat cesplung. Begitu minum itu nyeri kaki saya, apa ya, kakinya hilang, nyeri kakinya hilang, gitu. Kakinya berkurang gitu. Itu harus hati-hati sama obat golongan kortikosteroid. Contohnya dexamethasone, methylprednisolone itu harus hati-hati. Kalau itu dipakai terus-terusan bertahun-tahun ya tadi bisa bikin gula darah. Jadi yang suka bikin ginjal bermasalah itu sebenarnya adalah obat penghilang nyeri. Karena rata-rata obat penghilang nyeri di metabolismenya di ginjal. Jadi kayak gitu tuh harus hati-hati ya dipakai ya jangan terlalu sering. Kalau tanya obat yang aman buat ginjal apa untuk penghilang nyeri ya paracetamol. Karena dia di metabolismenya di hati. Itu Bu. Tapi maksudnya yang termasuk radang, anti radang itu yang obat apa aja? Jadi tadi Kalau obat batuk, kalau obat batuk enggak, cuman yang tadi golongan kortikosteroidnya. Ya, jadi dia biasanya bisa dikasih ya tadi kalau misalnya ada radang sendi, ada radang tenggorokan, gitu. Atau misalnya kayak pegelimu itu kadang-kadang suka dikasih gitu. Jadi harus hati-hati ya tadi ada obat golongan steroid namanya contohnya ya tadi bisa dexamethasone, methylprednisolone, prednisone itu harus hati-hati. Kalau yang obat benar-benar penghilang nyeri atau golongan NSAID nggak masalah ke gulanya. makasih. Iya. Kalau gigi dok biasa kata pamir itu Kalau kataflam itu contoh NSAID obat penghilang nyeri itu bukan keradang dalam artian golongan kortikosteroid. Ya tadi kalau Bapak terlalu sering minum kataflam rutin hampir setiap hari, tahun ginjalnya bermasalah. Hati-hati dengan ya tadi jangka panjang. Ini kan, ini kan HbA1c itu kan untuk menurunkan kan susah sekali ya. Jadi kalau umpama kan itu kan normalnya 5,7. Nah itu di atas 6,1 lah. Nah kan kita ingin turun jadi di bawah 6 gitu. Nah itu kira-kira saya juga minum itu obat anti apa namanya itu Gulmin ya, tapi kok nggak turun-turun dari 1. Nah itu apakah dosisnya kurang mungkin 500 atau memang penurunan HbA1c itu memang sulit gitu. Artinya kok kenapa kok nggak turun-turun gitu loh, atau perlu saya periksa lagi atau gimana itu Jadi gini, HbA1c itu kan pengertiannya adalah rata-rata gula darah selama 3 bulan. Itu. Jadi yang tadi dia bisa naik, bisa turun, bisa tetap tergantung rata-rata gula darahnya. Itu. Jadi kalau misalnya rata-rata gula darahnya baik, misalnya kayak rata-rata gula darahnya 120, ya pasti HbA1c-nya bagus. Target HbA1c-nya di bawah 7, Pak. Bukan 5,7. Pada orang yang sudah diabetes, kita syaratnya cuma di bawah 7.
sudah di bawah 7 itu sudah aman untuk target HbA1c-nya. Satu itu pediabetes atau aman. Jadi ini tinggal tergantung konsepnya orang itu sudah diabetes apa belum. Kalau orang itu sudah diabetes, berarti targetnya adalah di bawah 7. Kalau orang itu belum diabetes, ya dia bisa akan turun. Gitu. Dan akhirnya tinggal tergantung rata-rata gula darahnya. Nah, kalau misalnya ente itu ya tadi, tinggal dilihat makannya gimana, sudah bagus apa belum. Bisa jadi makan nasinya udah sedikit, tapi ngemil keripiknya masih sering, berarti kan bisa dirubah, keripiknya nggak dimakan, kerupuknya nggak dimakan, atau mager nggak olahraga ya tinggal olahraganya ditingkatkan. Jadi komposisinya yang kurang, yang garis besar kurang lebih dengan kalori masuk, kalori keluar, sama obatnya. Kita kestabilannya gimana? Apakah bisa tanpa obat kita menstabilkan itu? Kalau bisa tanpa obat menstabilkan itu, ya berarti jaga keseimbangan kalori masuk, kalori keluar. Kalau masih belum cakep, baru tambah obat. Obatnya bisa naik, bisa turun. Tinggal tergantung kondisi per pasiennya. Jadi kalau misalnya ketemu pasien diabetes, sudah dapat obat, gulanya masih belum terkendali dengan baik, makannya gimana? Kalau makannya belum benar, makannya dibaikin dulu. Soalnya kalau makan tidak baik, gulanya kita akan pusing mengendalikannya. Begitu dia nanti makannya banyak, gulanya naik. Obatnya dinaikin, begitu habis itu dia nggak makan, gulanya nggak. Karena itu adalah keseimbangan. Itu sih Pak. Dan sebenarnya naik turun HbA1c bisa. Banyak pasien saya yang saya sebelumnya dia udah 9, habis itu dalam 3 bulan dia bisa turun 0,9, banyak. Tapi ada juga kadang cuma pakai obat minum 2 macam. Sampai akhirnya terakhir dia cuma pakainya metformin 0,9 Bapak itu. Tapi yang tadi dia jaga makannya bagus, olahraganya bagus. Tapi ada juga pasien yang mantap kayak udah setahun HbA1c-nya 10,9. Bu, kenapa nih HbA1c-nya kok nggak turun-turun, berat badan nggak turun-turun, makannya gimana? Saya masih belum bisa jaga makan, makannya masih belum, padahal udah pakai insulin 2 macam. Jadi kan balik lagi tinggal tergantung pasiennya kok. Gitu. Tapi bisa nggak turun? Bisa. Balik lagi semua tinggal tergantung pasiennya. Kalau pengalaman saya ya, Hmm. saya olahraga sudah, jaga makan sudah, terus ya pokoknya sudah batasi semuanya lah. Tapi kok 3 bulan itu surutnya kok nggak signifikan, tetap aja. Kalau hampir satu ya hampir masuk. Saya pengennya ya di Bali. Kalau misalnya itu sebenarnya kalau 6,1 sih sebenarnya udah bagus. Tapi kalau misalnya tadi masih pengen lebih turun lagi, ya kalau misalnya makannya udah olahraganya udah baik, ya bisa dipertimbangkan obatnya disesuaikan lagi. Itu sih. Saya diabetes sudah 10 tahun yang lalu dan rutin ke dokter dan ada obatnya. Dan tapi rata-rata ada nilai gula darah saya di batas atasnya itu. Dan suatu saat tahun 2021 itu gula darah saya ngedrop sampai saya blank, nggak ingat sama sekali dibawa ke rumah sakit. Gula darahnya katanya 10 atau 60, saya nggak tahu. Terus kira-kira apa yang menyebabkan itu ya? Padahal rutin obat, saya dengan dokter misalnya makan, pola makan sudah saya baiki sesuai, tapi tiba-tiba gula darahnya ngedrop gitu. Itu. Atau karena obat gula darahnya memang suatu pernah itu tuh obatnya yang mula-mula 1 ditambah dua kali, dua macam, dua macam. Jadi mungkin karena tambah terus habis gula darah itu terus sekarang
Jadi sama dokter divariasi kalau gula darahnya agak tinggi ya dosisnya obat ditambah, tapi rata-rata posisinya posisi atas apa tuh nggak kalau obat sebenarnya kalau gula darahnya gula darahnya 1 kali posisi anunya batas bawah, kira-kira habisnya mana bisa batas bawah atau batas bawah yang kalau misalnya di yang anut gitu, misalnya kalau kita jaga itu yang bagus di batas atas gula darah atau batas bawah gula darah, itu aja. Jadi makanya kenapa ada kalau misalnya gula darah puasa ya tadi targetnya adalah 80 sampai 130. Jadi gula itu jangan terlalu ngedrop. Kalau terlalu ngedrop ya tadi bisa kelayangan, bisa pingsan, bisa sampai nggak sadar. Gitu. Jadi bahaya juga memang gula terlalu rendah dan gula terlalu tinggi. Jadi balik lagi tinggal tergantung pasiennya gitu. Dan waktu pas kejadian Bapak ngedrop itu paling seringnya loh Pak, itu biasanya adalah pas kejadian itu mungkin makannya kalorinya kurang, obatnya masuk. Karena biasanya ada ya tadi prinsipnya orang diabetes adalah yang penting saya minum obatnya terus, tapi tidak dipertimbangkan apakah aku makannya cukup kalorinya apa enggak. Atau yang kadang suka terlupa adalah kayak contoh kasus pasien saya adalah, dok kemarin saya keringat dingin. Kenapa Pak? Saya kemarin habis keliling di mall sama istri berapa lantai. Emang nggak makan? Iya saya nggak makan. Ya jadinya kan ibaratnya keliling mall itu ibaratnya kan kayak dia olahraga. Jadi ada pembakaran kalori saat dia jalan kaki, akhirnya gulanya ngedrop gitu. Jadi kan tidak seimbang. Jadi sebelum dan kejadian kondisi gula ngedrop itu tinggal tergantung obatnya yang dipakai apa. Jadi pakai karena tiap profil obat itu beda-beda resiko bikin drop gulanya. Ada yang resiko bikin gulanya ngedrop itu cepat, ada yang lambat, tapi ada juga obat diabetes yang dia baru bekerja kalau gula dalam darahnya sudah berlebih gitu. Jadi itu tinggal tergantung profil obat masing-masing dan tergantung kondisi per pasien masing-masing. Tapi kalau misalnya ditanya ya tadi bagusnya ya dalam sesuai targetnya gitu. Jadi kan tadi akhirnya mungkin perlu dievaluasi lagi obatnya Bapak kombinasinya sudah pas apa belum dengan kondisi badannya Bapak sehingga bisa dicari obat apa kombinasinya yang bikin ABA1C-nya bagus. Dan juga ya tadi Bapak juga enak saat minum obat itu. Jadi kan obat juga ada yang bisa bikin mual, ada yang bisa bikin begah, kentut, itu kan tinggal tergantung referensi pasien masing-masing. Yang penting kan obat yang Bapak nyaman minumnya, makainya, dan selama minum obat itu nggak ada keluhan. Karena kan semuanya kan pasien yang menggunakan. Gitu Pak. Oke, pertanyaan terakhir dok. Ya. Terima kasih atas kesempatan. Mudah-mudahan terakhir. Mungkin kawan-kawan masih ingin bertanya dok. Jadi dulu dok, saya itu mulai divonis diabetes 10 tahun yang lalu. Terus kondisi saya saat ini gula darah puasa 120, 2 jam PP-nya 140, ABA1C saya 6,1. Lagi bukan untuk anak-anak ini. Tapi itu semua dalam kondisi saya minum obat. Jadi pemeriksaan ini juga waktu saya minum obat. Kalau misalkan saya nggak minum obat, apakah itu nanti jadi tidak terkendali?
atau bagaimana. Terus yang berikutnya lagi, saya ini sudah tujuan dok, sehingga saya benar-benar aja dari mana soal penyerapan protein. Memang banyak beberapa makanan yang disebut protein, tapi yang diserap tubuh itu kecil. Padahal tubuh untuk yang umur sekian ini itu memerlukan protein yang cukup untuk mengganti segala operasi itu akan di dalam tubuh. Termasuk ini saya bilang kadar gula pun bisa dilakukan cara kira. Ini yang saya dengar begini dok, protein yang paling mudah diserap itu katanya protein dari telur, dari telur, sehingga pergantian ataupun kadar gula pun bisa diatur oleh dengan konsumsi telur setiap hari minimal 1 butir. Pertanyaan saya di sini, ini pemahaman kita tiap hari makan telur, ini fakta atau mitos? Pertanyaan kedua, saya itu kalau malam kadang-kadang buang air kecil itu bisa 3-4 kali, tapi kadang-kadang, sedangkan yang normalnya, misalkan malam ini saya 3-4 kali, besok ya normal 1 kali aja, atau bahkan ya sebelum tidur pagi baru. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya yang 3-4 kali atau bahkan 5 kali 1 malam, itu apakah bisa kita indikasikan pada saat itu kondisi gula saya sedang tinggi? Gitu dong. Saya kira sebenarnya itu. Terima kasih ya. Pertanyaannya bagus banget. Nah, yang kedua dulu deh Pak ya. Yang tadi kalau misalnya kalau pas malam suka kebanyakan jadi pipisnya lebih sering. Sebenarnya kalau pipis lebih sering itu bisa banyak kemungkinannya. Kalau misalnya bisa aja ya tadi apakah sebelum tidur minumnya banyak apa tidak. Kalau akhirnya minum banyak ya bisa pipis. Atau pas lagi itu ya tadi cuacanya lagi dingin apa tidak. Kalau misalnya akhirnya lebih dingin, akhirnya tadi pasti akhirnya kita akan jadi lebih sering pipisnya. Atau sebelum tidur bisa juga ada minum-minuman yang bisa bersifat diuretik atau jadi bikin pipisnya lebih banyak. Itu juga bisa, misalnya kayak mereka kenapa kalau mau tidur tidak disarankan minum teh atau minum kopi karena dia sifatnya adalah diuretik, akhirnya bisa bikin pipisnya jadi lebih banyak gitu. Tapi kalau misalnya buat memastikan apakah kadar gulanya lagi tinggi apa tidak, ya pas hari itu Bapak cek gulanya. Jadi kan akhirnya bisa tahu pas lagi seperti itu gulanya lagi tinggi apa tidak. Terus kalau yang tadi sebenarnya kalau melihat profil gula darah puasanya segitu 2 jam makannya segitu HbA1c 1,1 sih kan berarti sudah terkendali dengan baik ya Pak ya. Itu kan berarti sudah ada keseimbangan antara kalori masuk, kalori keluar sama obatnya. Kalau obatnya dikurangin, kemungkinan kestabilan itu bisa terganggu. Gitu. Jadi kan akhirnya yang tadi, kalau ya tadi tinggal tergantung Bapak minum obatnya berapa macam. Kadang akhirnya yang tadi, kalau saya kayak gitu, kadang saya suka nawarin pasiennya. Kadang kan gue pasien mau obatnya dikurangin. Ya boleh, obatnya dikurangin. Kita evaluasi. Dengan yang tadi, yang penting adalah istiqomah konsisten jaga makan dan olahraganya. Gitu. Karena yang susah itu konsistennya. Jaga makannya, jaga pola hidup sehatnya itu yang kadang-kadang susah. Gitu. Kalau misalnya HB udah 6,1 sudah cakep, tapi yang tadi mau dicoba obatnya, ya tinggal dievaluasi aja dengan konsisten jaga pola hidup sehatnya, obat dikurangin. Apakah gulanya loncat apa tidak? Kalau misalnya ternyata gulanya loncat, ya berarti belum bisa nih Pak kayaknya dengan
obatnya dikurangi. Tapi kalau misalnya ternyata masih bisa tetap bagus sesuai targetnya, ya berarti bisa obatnya dikurangin segitu. Berarti kalau misalnya masih tetap 0,2 misalnya, ya sudah Pak, mau dicoba turun lagi, ya coba lagi, kan namanya juga evaluasi gitu. Jadi ya bisa kita coba kan, balik lagi tadi, obat itu bisa berubah kok. Kadang-kadang ya tadi obat, dong gula saya punya gula, kontrol rutin enggak, minum obat minum. Nah jadi tahu obatnya gimana? Ya saya kan dikasih sama dokter udah 3 tahun yang lalu obatnya dirutin. Iya kan bisa aja kebutuhan badannya berubah. Bisa yang dulu sudah cakep, sekarang kebutuhan obatnya bisa lebih banyak. Atau bisa jadi udah makin sadar, makannya udah lebih bagus, olahraganya makin bagus, ya siapa tahu obatnya berkurang juga bisa. Jadi masih banyak kemungkinan, tinggal tergantung pasiennya tuh. Boleh saya nanya dok? Ya. Dok, mengenai kolesterol. Kolesterol dengan diabetes itu dengkul, dia posisinya sudah rumasnya udah kering. Jadi kalau jalan atau sholat itu sakit berbunyi sampai disuntik. Kalau sampai sebulan kemudian dilakukan tidak mengalir, mau ganti alat apa itu gimana ya dok? Terus sampai sejauh itu Sebenarnya sih kalau misalnya antara kolesterol, gula sama itu kan berarti kemungkinan berarti cairan sendinya sudah berkurang, gitu kan berarti pengampunan sendi osteoartritis. Osteoartritis itu berhubungannya sama faktor usia gitu. Jadi sebenarnya sama berat badannya berlebih apa tidak. Kalau misalnya ada osteoartritis ya tadi harus turunin berat badannya, terus habis itu olahraga sesuai kebutuhan, kemampuan. Tetapi dia tidak berhubungan sama gula sama kolesterol itu nggak langsung kita kalau gulanya bagus nanti sendinya jadi bagus, kan gitu juga. Kolesterolnya nanti bagus jadi sendinya bagus, tidak berhubungan seperti itu. Tapi kalau misalnya diabetes, kolesterol, tensi itu terganggu, metabolik terganggu gitu. Dan tadi yang soal saya jadi ingat yang tadi telur, ada kayak kemarin punya pasien ada satu, dia sudah makan, jadi dia mengganti nasi menjadi telur. Kadang-kadang anti berbahayanya makan telur yang berlebihan adalah kuning telurnya, karena kuning telurnya adalah kolesterolnya. Jadi pasien kemarin adalah gulanya sudah cakep, tapi kolesterolnya jadi lancar karena kebanyakan makan telurnya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah keseimbangan makan. Dan itu ada baiknya kalau misalnya mau diskusi lanjut dengan keseimbangan itu kan konsultasi ke dokter gizi biar dilihat dengan profil tinggi badan, berat badan, dan penyakit semuanya untuk makannya seperti apa gitu, dan bisa lebih paham caranya dulu. Terima kasih ya Bapak Ibu semua, antusiasmenya keren banget. Pertanyaannya wah ini luar biasa. Waktunya kurang waktu. Bapak Ibu sekali lagi beri tepuk tangannya dulu yang meriah untuk Dr. Primadina sudah bersedia meluangkan waktunya di sesi-sesi jam prakteknya beliau datang ke sini hadir untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin masih banyak banget yang pengen bertanya, tapi mohon maaf banget karena memang keterbatasan waktu sehingga kita harus menyegerakan acara ini, tapi juga perlu khawatir.